Ya oke, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Kali ini kita akan membahas tentang social network juga. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita mencari sebuah tweet dengan hashtag yang ekonomi syariah dan juga hashtag yang lain dengan frekuensinya berapa. Nah, sekarang akan timbul sebuah pertanyaan. Karena kita tidak hanya memiliki hashtag ekonomi syariah saja, ya kan? Hanya memiliki ekonomi syariah saja, tetapi kita memiliki 5 buah hashtag yang lain. Oke, sekarang coba cari itu, kita memiliki 5 buah hashtag yang lain. Ada deradikalisasi, ada ekonomi Islam, dan juga ada Pancasila Islam, dan ada politik Islam. Nah, itu kan juga merupakan hashtag-hashtag yang lain. Dan ketika kita di situ hanya melihat ekonomi syariah saja, maka kita akan hanya UIN Banten dan ekonomi syariah. Nggak seperti itu. Tetapi kita di sini harus juga memperhatikan hashtag-hashtag yang lain ini juga. Iya kan? Bener kan? Harus memperhatikan juga hashtag-hashtag yang lain ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita memperhatikan hashtag-hashtag yang lain ini? Oke. Awalnya adalah kita harus menampung sebuah list yang merupakan hashtag-hashtag utama kita, yang nanti mungkin lingkaran dalam grafnya akan yang paling besar, seperti deradikalisasi, ekonomi Islam, ekonomi syariah ini nanti lingkarannya akan paling besar. Kita sebut dia ini sebagai main hashtag. Oke. Yang awal kita langsung inisialisasi saja, deradikalisasi, kemudian ada ekonomi syariah, terus kemudian ada ekonomi Islam, terus kemudian ada politik Islam, Islam. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu baru kemudian kita buka file-file ini satu persatu sesuai dengan namanya. Maka kita harus menggunakan apa yang disebut dengan perulangan for main underscore hashtag. Oke, hashtag. Nah, setelah itu baru kemudian kita cari satu persatu seperti biasanya. Nah, dan kemudian jangan lupa untuk file yang kita ambil juga harus disamakan dengan namanya. Oke, disamakan dengan nama yang ini. Sehingga nanti ini artinya apa? Ini artinya mereka akan melihat tweet dengan hashtag deradikalisasi, ekonomi syariah, ekonomi Islam, dan politik Islam, serta berapa jumlahnya. Oke, ketika kita lihat di sini, kok ada ada yang masih kurang seperti deradikalisasi sepertinya ada yang salah encoding. Kita lihat apakah ada yang salah encoding. Deradikalisasi. Sepertinya ada yang salah encoding dari deradikalisasi. Charmap codec can decode byte 0x9d. Position 1213. Kita lihat itu. Kita buka saja pakai Sublime Text. Dan tidak itu kalau errornya seperti itu berarti nanti ada ada sedikit ada sedikit masalah dengan filenya sepertinya, dan deradikalisasi memang ada sedikit masalah tadi. Kita lihat ada apa di deradikalisasi di posisi 1213. Aduh ya Allah, bagaimana cara kita? Kita cari saja. Kita cari dengan menggunakan word in selection wrap. Coba sih kita cari pakai OX9D. Ada nggak? Sepertinya ada atau tidak? Sepertinya tidak ada. Dan decoding table position 1213. Di mana ini posisi 1213?
kita nggak bisa mencarinya 1213 itu di oke. Untuk sekarang kita tolak saja deradikalisasi dan fokus pada 3 hashtag yang utama, karena saya mencarinya ini juga di Windows dan sekarang di Linux, dan sekarang saya coba. Oke. Setelah kita bisa melihat di sini ada politik Islam ada 10, politik Islam ada 4. Oke. Artinya sekarang kita harus melihat di sini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ketika kita lihat di sini dan ada banyak sekali, ada hashtagnya banyak sekali, ada ekonomi Islam ada 58, rekayasa pemerataan. ini belum tak jadiin. Ekonomi syariah ini harus dijadikan dengan main karena nanti sama dengan hashtagnya di atas, sehingga bisa kita lihat di sini tweet yang di situ paling populer adalah rekayasa pemerataan. Apa rekayasa pemerataan ini? Saya juga tidak tahu. Syariat ada UIN Banten, masih ada UIN Banten. Ekonomi Islam 6 dan ekonomi Islam ada 8 dan bisa Nah, sekarang yang jadi masalah adalah rekayasa pemerataan ini nanti hashtagnya itu bergabung dengan ekonomi syariah, ekonomi Islam atau politik Islam. Yang jadi masalah kan seperti itu. Apakah rekayasa pemerataan 32 ini semuanya terhubung dengan ekonomi syariah, atau terhubung dengan ekonomi Islam, atau terhubung dengan politik Islam? Nah, itu kan yang menjadi masalah. Nah, gimana cara kita mengatasi masalah itu? Nah, masalah itu bisa ditangani dengan apa yang disebut dengan zip. Dan juga sehingga untuk zip, zip itu artinya adalah kita memasangkan sesuatu secara korespondensi satu-satu. Artinya ketika sebuah list itu mungkin berisi A, yang list pertama, list 1 itu nanti list 1 itu mungkin berisi 1, 2, dan 3, maka list 2-nya berisi A, B, dan C, maka itu X dan C, maka ketika di zip dia akan berubah menjadi 1A, habis itu 2B, itu adalah zip. Itu adalah pasangan korespondensi 1, 3C. Nah, seperti ini. Ini adalah zip. Dan sehingga kita harus memasangkan ini dengan sebuah zip. Dengan zip. Nah, hashtag list ini kita pasangkan. Mungkin yang ekonomi syariah berarti kita pasangkan dengan ekonomi syariah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita memasangkannya? Kita akan masukkan main hashtag ini ke dalam sebuah array, sebuah list yang namanya adalah main hashtag list. Hashtag list. Nah, itu adalah. Nah, di sini ketika dia di situ tidak sama, maka kita tambahkan main hashtag list dengan main seperti ini, dan kemudian setelah itu baru kita zip ini hashtag list dengan main hashtag list. Zip hashtag list bukan seperti main hashtag list dengan hashtag list. Main hashtag list dengan hashtag list. Ketika kita lihat di sini, bisa kita lihat di sini ada perubahan dan makin banyak ternyata ya. Ada ekonomi Islam dan rekayasa pemerataan itu ada 32, dan ekonomi Islam dan syariat itu ada 32, ekonomi syariah dan UIN Banten ada 20, ekonomi syariah dan kabinet tawazun ada 12, dan seterusnya. Ada politik Islam dengan yang lain. Mungkin bisa kita lihat di sini ada masyarakat ekonomi syariah dengan ekonomi syariah. Hari Pers Nasional 2020 ada Oke, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Dan juga kita juga harus menggunakan screen name list ini dengan menggunakan hashtag list yang ini juga ya. Kita nggak bisa screen name, Sehingga di sini kita ambil, di sini adalah username. Kita coba ketika dia di printnya username ya, maka yang di print username.
Oke, username, dan ketika dilihat username, maka yang di print adalah semua user. Misal Muslim Choice itu ada 44, ya kita nggak tahu 44 ini hashtagnya ekonomi syariah semua atau ekonomi Islam, maka kita perlu menzip juga ini. Dan kita ambil di sini adalah main username list. Kita ambil ini sebagai area kosong, dan kemudian setelah itu kita ambil di sini main username list, main username list dot append main. Sama seperti hashtag, kita akan memasangkannya dengan username sehingga kita tahu username ini banyak mengetweet dengan hashtag apa. Kita lihat di sini adalah main username list. Oke, begitu kita lihat. Nah, bisa dilihat di sini antara Muslim Choice, dia di situ itu mengepost ekonomi syariah sebanyak 44 kali, dan Rizal Ars itu mengepost ekonomi Islam sebanyak 32 kali. Nah, oke, mungkin untuk video kali ini kita sudahi sampai di sini dulu. Di video kali ini kalian belajar tentang bagaimana cara kita memasangkan antara hashtag yang utama dengan hashtag pilihan yang lain. Dan oke, mungkin seperti itu, dan kalian juga di sini melihat frekuensinya dengan menggunakan counter dan masukkannya menggunakan musik. Jangan lupa like dan subscribe untuk melihat lagi perkembangan frekuensi kali ini, dan jangan lupa dipraktekkan di rumah karena practice makes perfect. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.